Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, kalau misalkan Manchester United menang seperti biasa, kita pasti senyum-senyum sendiri. Ya bangga lah, akhirnya klub kesayangan kita menang. 2-0 melawan PAO FC di kompetisi Europa League. Ini adalah kemenangan pertama bagi Manchester United di ajang kompetisi Eropa. Setelah 4 pertandingan, akhirnya Manchester United bisa meraih kemenangan setelah di 3 pertandingan sebelumnya meraih hasil imbang. Ya, kemenangan yang bagus menurutku. Manchester United layak menang di pertandingan kali ini. Selama 90 menit sebenarnya cukup banyak momentum yang didapatkan para pemain Manchester United, terutama di babak pertama. Bisa terlihat intensitas permainan lebih tinggi. Manchester United sangat mendominasi jalannya pertandingan. Tapi sayang masih belum ada gol tercipta di babak pertama. Dan di babak kedua, baru para pemain Manchester United lebih bisa memaksimalkan peluang yang ada. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut jalannya pertandingan tadi saat melawan PAO FC, mari kita lihat performa dari masing-masing pemain. Dimulai dari penjaga gawang Andre Onana, menurutku di pertandingan tadi tampil cukup bagus. Memang tidak banyak peluang yang diciptakan dari PAO FC, tapi di beberapa momentum Andre Onana melakukan save yang bagus. Meskipun ya beberapa kali tendangan dari PAO FC itu nggak ada powernya sih. Rata-rata ya sangat mudah dibaca pergerakan arah bolanya gitu loh. Selanjutnya di lini pertahanan. Nah, lini pertahanan ini menurutku harus diapresiasi ya, karena 4 pemain mulai dari Nocer Mazraoui, Victor Lindelof, Jonny Evans, dan Diogo Dalot, masing-masing pemain tampil solid, tampil bagus, dan ya mampu menjaga gawang Andre Onana dari kebobolan oleh pihak lawan. Selanjutnya ada Casemiro dan Manuel Ugarte. Ya, Manuel Ugarte ini di babak kedua diganti karena dia sudah mendapatkan kartu kuning. Menurutku di pertandingan tadi ya nggak terlalu bagus Manuel Ugarte, lebih bagus Casemiro. Memang dia bermain selama 90 menit, skor 7,6 menurutku skor yang layak bagi Casemiro, karena dia beberapa kali melakukan tackle, melakukan intercept yang sangat membantu lini pertahanan Manchester United. Selanjutnya kita lihat di lini serang, mulai dari Amad Diallo, skor 9, salah satu skor terbaik di pertandingan kali ini. Memang ini adalah hal yang layak, karena di pertandingan tadi 2 gol itu tercipta berkat Amad Diallo. Yang pertama lewat sundulan dari Amad Diallo, dan yang kedua lewat tendangan menggunakan kaki kiri kalau nggak salah. Intinya kedua gol tadi diciptakan oleh Amad Diallo, yang mana secara performa bisa menjawab dan bisa membuktikan kalau misalkan dia tampil sebagai starter, dia bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, terutama di pertandingan ini ya. Akhirnya setelah sekian lama Amad Diallo tidak diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter, baru di pertandingan kali ini Ruud van Nistelrooy mempercayakan posisi winger kanan ke Amad Diallo. Dan tidak sia-sia Ruud van Nistelrooy memberikan kepercayaan. Ya intinya Amad Diallo menurutku di pertandingan tadi adalah pemain terbaik ya. Harusnya sih jadi pemain terbaik memang. Lalu Bruno Fernandes 8,7, ya secara permainan selama 90 menit Bruno Fernandes juga memberikan kontribusi yang nyata bagi Manchester United. Dia juga memberikan assist kepada Amad Diallo. Lalu Alejandro Garnacho. Nah, Alejandro Garnacho ini tadi sempat diganti juga di babak kedua karena apa ya? Seperti biasa dia masih sering menyia-nyiakan peluang. Masih beberapa kali salah passing. Dan memang seperti itu kualitasnya Alejandro Garnacho. Makanya di babak kedua langsung digantikan oleh Marcus Rashford. Dan yang terakhir Rasmus Højlund, ya aku sangat menyayangkan sih Rasmus Højlund ini di beberapa pertandingan masih belum mencetak gol, meskipun dia sudah diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter, tapi masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Tadi ada satu peluang yang sangat bagus dari Rasmus Højlund, itu pun offside.
Itu pun waktu ngesut nggak masuk gawang, masih masih belum akurat lah, sangat disayangkan. Dan sekarang kalau kita lihat dari para pemain pengganti, ya ini ada beberapa pemain yang masuk di babak kedua ya, mulai dari Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Mason Mount, dan Joshua Zirkzee. Ya ada 5 pemain yang dimasukkan. Yang aku tangkap dari pergantian pemain ini menurutku adalah sebuah pilihan dan keberanian dari Ruud van Nistelrooy. Mengapa demikian? Karena kalau aku lihat Ruud van Nistelrooy ini melakukan rotasi pemain bukan hanya sekedar untuk memberikan menit bermain dan mengistirahatkan beberapa pemain yang ada. Di babak kedua, Lisandro Martinez masuk menggantikan Diogo Dalot. Ini sangat jarang terjadi dan menurutku ini pilihan yang tepat karena Diogo Dalot beberapa kali masih kerap melakukan kesalahan. Umpan-umpannya juga kadang nggak sampai. Dan di beberapa pertandingan sebelumnya, kebanyakan gol dari lawan itu dari sisi Diogo Dalot. Entah ketika dia dipasang di bek kiri ataupun di bek kanan, dia lebih sering ke-expose lah posisinya dia itu. Jadi pergantian Lisandro Martinez menurutku sangat bagus, cukup berani. Lalu Christian Eriksen memasuki babak kedua menggantikan Manuel Ugarte karena ya secara performa nggak terlalu bagus Manuel Ugarte dan dia juga sudah mendapatkan kartu kuning. Ini sebagai langkah antisipasi dari Ruud van Nistelrooy. Lalu Marcus Rashford ya masuk karena Alejandro Garnacho nggak terlalu bagus seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mason Mount ini karena Amad Diallo tadi, Mason Mount masuk setelah cedera cukup lama. Dia menggantikan Amad Diallo yang sempat ada kendala cedera juga ya, untungnya nggak sampai parah di kakinya tadi Amad Diallo, akhirnya Mason Mount masuk menggantikan Amad. Dan Joshua Zirkzee ya menurutku murni sebagai bentuk rotasi aja sih karena dia masuk di menit ke 89. Kita harus mengapresiasi pergantian pemain yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy karena ini bukan sekedar template ya, tapi memang karena ada tujuan yang benar-benar jelas gitu loh. Nggak sekedar ya 60-70 langsung ganti, siapapun nanti bisa diganti. Nggak, menurutku semua sangat tepat pergantian pemain di babak kedua dan ya bisa tetap menjaga kestabilan intensitas permainan para pemain Manchester United. Selanjutnya, kalau kita lihat secara statistik, nah, dari sisi penguasaan bola, Manchester United selama 90 menit mendominasi jalannya pertandingan. 53% menurutku sangat terlihat, karena dari babak pertama sebetulnya Manchester United selalu nyaman ketika dalam penguasaan bola, lalu ketika tidak dalam penguasaan bola, pergerakan tanpa bolanya juga cukup bagus, tidak terburu-buru para pemain Manchester United. Dan itu terbukti selama 90 menit Manchester United berhasil melakukan 16 shot, yang mana dari 16 shot itu 4 tepat sasaran dan 2 bisa berbuah menjadi gol. Selanjutnya ada penyelamatan kiper juga ya dari Andre Onana cukup banyak dan ini membuktikan dari performa Andre Onana tadi ada 4 penyelamatan cukup bagus. Maka dari itu Andre Onana juga layak diapresiasi di pertandingan tadi. Kalau mungkin Andre Onana lengah, kehilangan fokus, ya bisa kebobolan. Selanjutnya untuk operan ya 520 operan membuktikan bahwa memang di pertandingan tadi kalau kita lihat Manchester United beberapa kali melakukan umpan-umpan pendek, sangat nyaman ketika dalam penguasaan bola, tidak terburu-buru dalam melakukan pengambilan keputusan. Meskipun di babak pertama, menurutku peluang yang diciptakan masih cukup sedikit. Meskipun secara penguasaan lebih mendominasi, tapi peluang di babak pertama nggak sebanyak babak kedua. Jadi di babak kedua itu baru para pemain Manchester United tampil lebih agresif. Dan yang terakhir 2 kartu kuning ini tadi diberikan kepada Manuel Ugarte dan Casemiro kalau nggak salah ya, aku lupa.
secara keseluruhan permainan Manchester United selama 90 menit tampil cukup bagus. Meskipun menurutku ini bukan penampilan terbagus bagi Manchester United. Karena apa? Karena ya kalau kita lihat memang terutama di babak pertama, meskipun dalam penguasaan bola, meskipun mendominasi, Manchester United masih belum mencetak 1 gol di babak pertama. Dari momentum yang diciptakan itu sudah cukup banyak, tapi ya masih belum klinis saja di dalam kotak penalti, dan itu ada faktor dari kualitas para pemain. Nah, baru di babak kedua tampil lebih maksimal. Dan itulah yang masih sering terjadi. Ketika di babak pertama nggak terlalu bagus, di babak kedua bagus. Untungnya tadi di babak kedua masih bisa tampil lebih bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Beda cerita kalau misalkan ya babak kedua tampil bagus, tapi hasil akhir seri gitu. Atau nggak gitu 2-1, ya berarti masih ada yang cukup bermasalah. Dan kemenangan ini menurutku bukan kemenangan yang cukup sulit bagi United karena yang dilawan pun klub dari Liga Yunani yang mana secara kualitas individu para pemain tentu sangat berbeda. Dan kita sudah memprediksi bahwa harusnya memang Manchester United bisa memenangkan pertandingan ini. Karena ya kembali lagi ya, di pertandingan sebelumnya Manchester United hanya meraih hasil imbang dan ini adalah kemenangan pertama di kompetisi Eropa bagi United. Dengan hasil pertandingan ini menurutku adalah hasil yang bagus dan rentetan hasil positif yang diraih oleh Ruud van Nistelrooy ini membuktikan bahwa ya untuk sementara ini bisa kita lihat bahwa Ruud van Nistelrooy ini bisa meningkatkan moral para pemain, bisa meningkatkan motivasi para pemain, bisa membangkitkan kepercayaan diri para pemain untuk bisa memenangkan di setiap pertandingan. Dan harapannya nanti di akhir pekan ketika melawan Leicester City, Manchester United bisa kembali meraih kemenangan. Karena mau bagaimanapun, tren positif di setiap pertandingan ini harus terus dijaga. Jangan sampai pemain Manchester United baru saja menang, akhirnya jumawa kalah lagi, seri lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena di 3 pertandingan yang dihandle oleh Ruud van Nistelrooy belum mengalami kekalahan ya. Habis menang 5-2 melawan Leicester City, melawan Chelsea, skor seri 1-1 dan sekarang 2-0. Harapannya di akhir pekan nanti ketika kembali bertemu dengan Leicester City, Manchester United bisa tetap meraih kemenangan. Meskipun secara skor tentu nggak sebesar ketika di kompetisi Carabao Cup, tapi tetap harus bisa meraih kemenangan. Nah, mungkin dari teman-teman ada opini lain terkait review jalannya pertandingan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Nggak terlalu banyak yang perlu dibahas karena di pertandingan tadi ya, meskipun Manchester United mendominasi jalannya pertandingan, tapi pemain dari PAOK FC pun nggak terlalu sering melakukan pressing, memang secara kualitas tentu berbeda. Dan memang layak menang Manchester United kalau berdasarkan kualitas di masing-masing tim. Jadi kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Yang penting kita nikmati hari ini dengan full senyum. Selamat kepada seluruh fans Manchester United, hari ini kita bisa berbahagia bersama. Loh, Mr. Beat matahari ini wis ketok wis padang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.